Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahed Sabaranyanan. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Hari ini saya akan mengajarkan tugas yang diberikan oleh Pak Misbah dengan judul Kemajuan dan Kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemajuan Daulah Abbasiyah yaitu ada 6 kemajuan. Yang pertama di bagian pemerintahan dan politik. Nah, langkah awal yang diambil oleh Daulah Abbasiyah ini yaitu pemindahan ibu kota dari Damaskus dipindahkan ke Baghdad. Nah, pemindahan ini karena di Damaskus itu kondisinya kurang kondusif dan tidak baik, ada pemberontakan lain dan sebagainya, maka dipindahkanlah ke Baghdad. Nah, setelah pindahnya ibu kota ke Baghdad, kota Daulah Abbasiyah ini menjadi berkembang pesat, di mana akhirnya banyak yang menjadi sarjana-sarjana dan akhirnya banyak filsuf-filsuf muda dari sana. Dan itu salah satu kontribusi dalam kemajuan Daulah Abbasiyah. Oke, baik, kita lanjut yang kedua yaitu Al-Salaf, yang dimana mereka adalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Nah, mereka ini menerapkan kebijakan-kebijakan yang memusnahkan keluarga dari Bani Umayyah, yang dimana mereka melakukan kayak suatu upacara atau satu acara gitu, mengundang mereka yang berjumlah 90 keluarga, dan akhirnya dengan agen-agen dan sewa tentara bayaran dari Daulah Abbasiyah, mereka membunuh dan membantai kejam seluruh keluarga Bani Umayyah. Namun ada salah satu dari keluarga Bani Umayyah yang berhasil lolos, yang bernama Abdul Ar-Rahman. Ya, kemudian berhasil membangun Bani Umayyah yang gemilang, dan Abdul Ar-Rahman juga seorang cucu Hisam. Masuk yang ketiga, di mana mereka memperkuat rangka politik. Dalam hal ini Abbasiyah memberi peluang kepada kaum wali, yaitu keturunan Persia, yang memberikan berbagai bidang pemerintahan yang seolah dianggap seperti melebihkan atas orang-orang Arab. Nah, terdapat satu keluarga yang mendapat kelebihan dalam struktural pemerintahan atau politik tersebut, yaitu pengaruhnya sangat besar, namanya Al-Mansur. Mereka adalah keluarga Barmakiyah. Kita lanjut yang keempat, yaitu masa awal berdirinya Abbasiyah, yang dimana banyak sekali pemberontakan pemerintahan Abbasiyah, antara lain adalah Abdullah pamannya Al-Mansur yang tadi, keluarga Barkiyah tadi, yang menjadi gubernur di Syria. Dan yang kedua adalah Sanfat atau penuntut kematian Abu Muslim Al-Khurasani. Kita lanjut yang kelima, yaitu ada satu kemajuan yang terjadi di Daulah Abbasiyah, yaitu menghapus politik kasta, yang dimana menghapus politik kasta ini menjadikan semua orang setara, demokrasi yang bersamaan. Namun dalam hal ini banyak sekali mendapatkan perhatian karena pada masa itu kasta itu menjadi salah satu pelopor, ya, dimana orang bisa membedakan dia itu tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut yang keenam, dimana dalam bidang yang keenam ini yaitu Daulah Abbasiyah coba untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan di luar negeri, yaitu dengan salah satu diwarat yang bernama Charlemagne, ya, atau bisa juga disebut dengan Kaisar Charles yang ada di barat. Nah, pada saat itu abad ke-19, dan ditandai dengan adanya dua raja di kuasa, di mana Charles di barat dan Harun al-Rashid di timur. Dan kedua raja ini bersahabat dengan erat hingga memberikan atau saling menukar hadiah, yaitu duta besar. Dan pada masa Khalifah Al-Mahdi, mereka buka kembali ekspansi dari tahun 775 sampai 785 Masehi, dan misi-misi yang diberikan dalam satu konteks yaitu perang suci atau disebut Holy War. Setelah banyak program-program yang dilakukan, banyak program-program politik yang mereka lakukan bersama. Program yang salah satunya yang paling saya ingat yaitu Khalifah dari Arab. Nah, kota Baghdad ini ditetapkan sebagai ibu kota dan sudah
pastikan dijadikan pintu terbuka kegiatan yang dilakukan politik, mulai dari kebudayaan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Setelah dari itu semua, Abbasiyah banyak sekali mengalami kemajuan dalam bidang-bidang, diantaranya administrasi negara, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini ada beberapa tokoh yang mungkin kita juga udah tahu tokoh-tokohnya yang terkenal pada saat itu, mulai dari seperti Abu Ishaq Al-Kindi, terus yang pada tahun 809 sampai 837 dengan karya yang berjumlah 231 judul ya. Dan kemudian Abu Nas Al-Farabi ya pada tahun 870 sampai 950 Masehi, dan menghasilkan karya buku dan menghasilkan 12 karya buku dan diberikan gelar Al-Muallimut Tasari. Ya mungkin agak susah saya sebut, jadi mohon dimaklumi. Dan yang ketiga yaitu Ibnu Sina dari 980 sampai 980 sampai 1037. Nah, yang menghidupkan kembali aliran-aliran dari Aristoteles, yaitu filsafat sebelumnya. Dan buku terkenalnya yaitu bukunya Asy-Syifa dan Al-Kanun fi At-Tathib. Lanjut di bagian dalam bidang kedokteran, yang dimana memberikan sumbangsi besar terhadap perkembangan yang ada di bagian-bagian kesehatan. Yang tokoh paling terkenal pada saat itu Abu Zakaria Yahya bin Musawi ya pada tahun 242 Hijriah. Nah, seorang ahli farmasi dalam rumah sakit. Yang kedua Abu Bakar Ar-Razi ya pada tahun 864 sampai 930 Masehi, dikenal juga dengan Galian Arab. Dan lainnya, masih banyak dokter-dokter yang terkenal pada saat itu. Lanjut dalam bidang matematika, dan ada beberapa tokoh matematika yang sangat terkenal pada saat itu. Mungkin teman-teman juga pernah belajar aljabar. Nah, aljabar sendiri itu rumus matematika yang dimana ditemukan pertama oleh ulama-ulama besar Muslim, yang mungkin teman-teman tidak asing lagi mendengarnya, itu yang bernama Al-Hawarijani, wafat sekitar tahun 850 Masehi dengan kitab yang berjudul Al-Jabar Al-Mubalah, itu ilmu hitungan dalam matematika. Jadi itu ya kalian udah tahu pasti, Al-Jabar itu pasti kalian udah tahu. Oke, baik, kita lanjut ada juga tokoh yang bernama Abu Al-Wafa Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Al-Abbas yang pada tahun 940 sampai 998. Nah, ada juga di bagian bidang sejarah yang mengalami perkembangan sangat pesat, dan pada masa itu banyak bermunculan sejarawan terkemuka. Beberapa diantaranya yaitu Ahmad bin Al-Yaqubi pada tahun 895 Masehi dan Ibnu Ishaq pada tahun 704 sampai 768 Masehi. Nah, ada juga di bagian sastra yang dimana di dalam bidang ini juga tidak kalah pesatnya pada saat itu, yaitu banyak sastrawan yang muncul dan tidak diragukan lagi bahwa kota sini dalam Daulah Abbasiyah itu sudah melekat. Dan ada beberapa sastra yang pada saat itu terkenal dan teman-teman juga pasti tahu, itu salah satunya Abu Nawas yang dari 756 sampai 814 Masehi. Dan setelah Abu Nawas ada satu lagi yaitu An-Nasyi yang penulis buku yang pasti teman-teman udah baca, yaitu Laila wa Laila. Pasti teman-teman udah baca kan Laila wa Laila ya, pasti teman-teman tahu ceritanya. Kita lanjut di bidang agama. Tafsir dalam bidang agama ini yang sangat-sangat pesat adalah dalam bidang tafsir. Nah, dalam bidang tafsir ini juga banyak sih menjadi pesat, berkembang, dan akhirnya juga mempunyai tokoh-tokoh terkemuka yang mungkin saat ini juga kita memakai hadis-hadis atau tafsiran mereka. Nah,
Tapi pada saat itu ada terbagi dua tafsiran. Yang pertama adalah tafsiran dari bin al-Marsyud dan aliran dari tafsiran bi al-Rai. Pada aliran pertama itu berfokus pada Al-Quran dan hadis, sedangkan aliran kedua ini dia berfokus pada logika. Dia tidak terlalu mengutamakan nas, ya. Kita lanjut di bagian hadis, yang dimana hadis juga tidak kalah penting berkembang pesat pada saat itu. Banyak juga ulama-ulama yang bermunculan bagaimana menyusun hadis-hadis itu menjadi satu kitab. Ada ulama-ulama besar yang bermunculan yang mungkin saat ini kita masih pakai hadis-hadisnya, ya, dan mereka berhasil mengumpulkan hadis-hadis itu dan akhirnya kita mengambilnya sebagai tuntunan atau jalan keluar dalam kehidupan ini. Nah, yang paling kita kenal dan dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tahu itu tentang kitab dari Al-Bukhari, ya, pasti teman-teman tahu. Ya, munculnya kitab Al-Bukhari ini karena berkembang pesatnya dari Daulah Abbasiyah pada saat itu, ya. Dan kemudian ada Imam Muslim pada tahun 821 sampai 875 Masehi. Nah, yang terkenal pada masa Imam Muslim dan hadis-hadisnya dan kitab-kitabnya yang bernama Sahih Muslim. Pasti teman-teman juga tahu. Dan juga Al-Bukhari. Oke, kita lanjut di bidang fikih. Nah, bidang ini juga tidak kalah pesatnya, yang dimana susunan-susunan kitab-kitab yang dikumpulkan oleh ulama-ulama pada saat itu. Salah satu diantaranya yaitu Imam Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 747 Masehi. Nah, yang kedua Imam bin Malik pada tahun 714 sampai 800 Masehi, dan terakhir pastinya mazhab kita Imam Syafi'i yaitu 767 sampai 819. Nah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mereka di kalangan itu, dan kitab-kitab mereka kita masih mendapatkannya sampai sekarang. Oke, baik, kita akan lanjut pada bidang tasawuf, yang dimana tasawuf ini memiliki perkembangan pesat dalam hal ini, dan dalam bidang ini banyak ilmu-ilmu yang menjadi tontonan kita. Dan banyak sekali ahli-ahli tasawuf yang mungkin teman-teman juga sudah tahu dan mungkin sudah membaca bukunya, yaitu diantaranya Imam Al-Ghazali, dan dari kitab-kitabnya juga, ya, yang terdiri 5 jilid hingga sekarang menjadi kontroversi dan sangat berpengaruh sampai sekarang. Nah, Imam Al-Ghazali juga dari tahun 1858 sampai 1111 Masehi, dan ada juga di samping itu yang dikenal dengan Al-Halaj pada tahun 858 Masehi sampai 920 Masehi, ya. Termaksud juga menulis buku dan tentang tasawuf yang berjudul Al-Tawasim. Kita masuk pada fase terakhir, yaitu kemunduran dan jatuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, kemunduran dan jatuhnya Daulah Abbasiyah ini tidak secara tiba-tiba, namun sudah ada benih-benihnya pada saat itu pada periode pertama. Namun pada saat itu kekuatan pemerintahannya sangat kuat dan akhirnya mereka tidak berkembang. Nah, sekarang periode kedua itu sudah mulai terlihat sedikit kelonggaran, di mana kekhalifahan itu dia kuat, maka para perdana menteri itu seolah-olah menjadi kepala sipil gitu, ketua sipil gitu, dan itu kurang efisien bagi khalifah. Dan kalau khalifah lemah juga tidak bagus, karena nanti para menteri ini mereka yang mengambil alih roda berjalannya pemerintahan. Nah, dengan tidak seimbangnya hal ini, maka akhirnya dalam hal ini khalifah melemah dan akhirnya diambil oleh perdana menteri. Itu penyebab pertama di mana kemunduran atau jatuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, yang kedua itu dalam bagian keuangan atau ekonomi, karena pada saat terjadi pemberontakan, terjadi permusuhan antara daerah lainnya dan kerajaan lainnya, Bani Abbasiyah itu mengambil satu tindakan yang sangat luar, karena pada saat keuangan mereka terlalu banyak membayar atau menyewa tentara bayaran yang berlebihan, bahkan dari pembayaran tentara Turki itu mereka kebanyakan dari orang Turki tentara bayaran itu, dan akhirnya imbas pada keuangan negara. Nah, khalifah sendiri tidak bisa memaksa untuk pajak itu masuk ke pusat negara secara langsung, itu tidak bisa.
Akhirnya dengan tidak bisa memberikan fasilitas mungkin dan lain sebagainya, imbasnya kekuatan militer mereka menurun dan akhirnya terjadi satu kekalahan dan satu kemunduran. Yang terakhir yaitu tentang keluarga yang mereka berebut kekuasaan pusat, di mana dalam keluarga itu ya Bani Buais ya. Nah, mereka ini mempunyai anak-anak dan anak-anak mereka ini bertengkar siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan kekuasaan pusat di sana. Itu yang menjadi faktor-faktor dan penyebab-penyebab kemunduran dan jatuhnya Daulah Abbasiyah.